Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahaken dumateng musannif pengarang kitab ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan yang ketiga untuk hajat-hajat kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman nomor 7. Siji loro telu. Baris nomor 3 saking ngandhap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hei Ali, nasihat Nabi kepada sahabat Ali. Ya. Asfir bis subuhi wa sallil maghriba ba'da ghiyabis syamsi biqadri halabi syatin. Asfir repet-repet sira bis subuhi kelawan salat subuh. Repet-repet. Asfir niki maknane niku napa? Nggih. Maknane asfir niku agak siang, apa namanya, mulai muncul cahaya, cahaya bisubahi kelawan salat subuh. Jadi wasallil maghriba, dan salatlah wasalli lan salat sira al maghriba ing salat maghrib ba'da ghiyabis syamsi sakwuse surupe srengenge biqadri halabisyatin kelawan kira-kirane sakpuhan wedhus. Fa inna dzalika mongko setuhune mengkono-mengkono salat subuh sing rada diakhirno titik dan salat maghrib yang dipercepat tadi itu min khisalil anbiya, iku min khisalil anbiya, setengah saking piro-piro tingkai para nabi alaihimussalam. Asfir bis subhi, telah muncul ya cahaya di salat subuh. Wasallil maghriba, dan salat maghriblah ba'da ghiyabis syamsi, setelah hilangnya matahari asyams. Biqadri halabi syamsi, sekiranya waktu merah susunya kambing. Fa inna dzalika, karena seperti itu adalah min khisalil anbiya, setengah dari tingkahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin, ini nasihat Ali tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Ini riyin niku kan mboten enten jam.
Sakniki enak ae. Sakniku enak. Nek riyen mboten enten jam. Napa sing dadi patokan salat riyen niku? Matahari. Matahari. Zaman kula riyen teng mriki niku enten bencet mboten debat nggih. Enten persa kula nggih ya. Tengah jam mriku biyen. Kula teng mriki niku tahun 94 wis enten bencet. Duka tahun pinten ilangi bencet biyen. Apa kok digua? Sakniki bencete gak ketok, Pak. Bangunane dhuwur-dhuwur. Bencet niku enten niku kan napa biyen napa tandane bencet niku kan untuk melihat napane bayangi ya, bayang-bayangi matahari. Karena waktu itu waktu yang kita pakai untuk sholat itu ya berdasarkan bayang-bayang itu. Jadi sholat maghrib niki dimulai pada waktu napa? Surup matahari, matahari terbenam entek, itu sekano, itu bisa dilihat. Terus kemudian waktu isya, napa? Mego merah sudah hilang, peteng dedet, gak ketok abang blas. Sakniki pun gampang, wong tulisane nginggil niku enten ya. Terus salat subuh, napa? Pada waktu napa? Mulai napa? Munculnya fajar sodik. Napa fajar sodik niku? Sodik niku bener. Fajar sing bener. Loh, berarti ana fajar gak bener. Teng ngaji fikih niku enten fajar sodik, enten fajar kadhib. Enten fajar sodik, enten fajar kadhib. Ya. Salat duhur kapan? Lingsire matahari. Nek pas kencenge matahari niku waktu napa namine? Waktu istiwa sama persis. Ini kalau sholat sunnah yang tidak boleh, ya, kalau di Indonesia, tapi kalau di Mekah dan di Madinah tidak ada sholat tidak ada aturan itu. Ya. Istiwa itu tidak apa-apa sholat sunnah tidak apa-apa. Sholat sunnah di Indonesia ataupun di tempat negara selain Haromen itu waktu istiwa itu makruh melaksanakan sholat sunnah yang tanpa sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Ada waktu-waktu sholat sunnah yang tanpa sebab tidak boleh. Ada waktu napa mawon? Mantun subuh gak oleh. Mari subuh gak oleh. Mantun asar, mboten asal. Nomor 3, waktu istiwa. Nah, ini waktu-waktu saya hanya menunjukkan waktu saja. Salat sunnah yang tanpa sebab. Apa salat sunnah yang tanpa sebab itu? Ya salat mutlak itu. Salat mutlak itu gak ono niati apa-apa wis salat sunnah Allah. Angsal. Mantun duhur panjenengan mari salat duhur, salat ba'diyah duhur ping 4 katakan. Mantun ngoten salat terus, sholli sunnah. Sunnah apa yuk? Ya salat sunnah, mboten napa-napa. Terus sampai engko asar, salat terus 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Boleh. Ya, itu salat sunnah mutlak. Tidak ada sebab apapun. Tapi kalau sholat sunnah yang ada sebab, walaupun di tempat 3 itu ya boleh-boleh saja. Contoh, napa? Tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid niku enten sebab. Sebabnya napa? Masuk masjid. Nah, boleh walaupun mari asar panjenengan sholat tahiyatul masjid boleh. Lah, niki untuk waktu subuh itu pada waktu gini mau fajar sudah muncul asfar niku yang dimaksud dengan asfar itu sinar fajar sodik itu sudah mulai muncul. Enten fajar kadhib, enten fajar sodik. Nek tiyang sing napa niki nelayan sing biasa teng segoro niku mesti ngerti mana fajar sodik, mana
fajar kadhib. Kula nate ningali teng TV niku ditangleti niku. Ya napa niki? Tenggone laut niku nek salat subuh niku ana apa? Subuh niku nggih fajar sodik. Fajar sodik kali fajar kadhib niku benten. Kalau fajar sodik niku terus memang pada waktu itu mungkin jam-jam 3 lah misalnya iki. Padang. Mari padang iki suwe-suwe peteng maneh. Rasane ngoten terus kula piyambak mboten saged napa mboten saged bedakaken. Nek fajar sodik niki padang terus sampai terus padang. Sampai terus padang, mboten peteng malih niku fajar sodik. Ya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, bagian dari sunnah-sunnahnya Nabi dulu itu kalau sholat subuh itu agak diakhirkan sedikit, ditambah waktunya. Ojo terlalu peteng-peteng nemen, ojo terlalu padang-padang nemen. Ya. Nih, napa niki Profesor Zahro itu katanya menurut ilmu falak yang kelompoknya Ustadz Zahro itu, ya teman-temannya Ustadz Zahro yang ahli falak itu mengatakan sholat subuh kita ini terlalu pagi, sehingga masjidnya Profesor Zahro itu dipagikan diundur sampai 20 menit dari waktu kita ini, diundur 20 menit dari waktu kita. Itu Profesor Zahro, masjidnya teng Pipi Legi. Jadi ya agak siang-siang begini. Iya, sak menten iki mulai subuh. Lah keri dhewe ngono, Pak. Ya menurut hitungan ahli falaknya beliau itu subuh kita ini agak kepagian, pagian. Riyen kula ngaji teng Pak Yai Asep niku salat subuhnya beliau itu memang agak disiangkan, atau beliau memang bagian dari sunnah itu subuhnya agak diundur sedikit. Ojo terlalu pagi-pagi. Memang pondok niku rada awan-awan titik. Bahkan kadang-kadang wis rada nemen wis ketok meruput-meruput terus mulai salat subuh. Tapi ojo nemen-nemen lah. Tapi nek terlalu pagi nggih sampun ya. Agak siang-siang. Untuk apa? Ya mengakomodir jamaah-jamaah yang mau sholat subuh, ben bisa melakukan sholat subuh. Kalau sholat subuh diawalkan itu waktu adzan subuh diawalkan itu tidak bermasalah dengan orang puasa. Maghrib itu kalau diawalkan adzannya masalah napa mboten? Masalah maghrib. Kenapa? Karena kalau memang belum waktunya adzan, terus wong sing poso iku terus batalno poso ya napa? Batal. Pak, kadang-kadang masjid mriki rada awal maghrib. Bila dibanding masjid liyane iki ya. Nggih napa mboten? Kula nate tanglet. Iya, Pak, kadang-kadang rada gak pati iki apa iki jamnya itu. Nah, mulane mungkin sing bagian azan maghrib niku ditingali. Waktu napa jadwal maghrib niku ben pas. Sampun ningali niki tok. Niki nggih penting sing dhuwur niki. Tapi ditingali jadwale. Utamane maghrib. Nek kula pesen dateng anak kula nek poso niku. Sik dinteni sik. Nek wis kabeh adzan kabeh mamoh. Kini mesti kacek pirang 1 menit, 1 menit diundur didik. 2 menit. 2 menit bisa nek maghrib. Ya hati-hati, ya hati-hati. Kuatir. Wis poso dawa-dawa terus mari ngono. Ternyata durung waktune. Nah, itu. Kalau maghrib itu dimulai dari hilangnya matahari, surupe srengenge biqadri halabis syatin sampai sekira-kiranya mengepuh susune kambing. Artinya apa? Dipercepat. Ya, kalau sholat maghrib memang harus dipercepat. Kenapa? Karena waktunya
sangat sedikit. Fa inna dzalika min khisalil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Hal itu adalah tingkahnya para nabi kita. Yaitu subuhnya agak diakhirkan sedikit, monggo mungkin ditambah ben akeh jamaah mungkin. Terus maghrib dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Ali. Alaika bi sholatil jamaati. Alaika netepono sira bi sholatil jamaati kelawan salat jamaah. Fa innaha mongko setuhune salat jamaah indallahi mungguhe Gusti Allah iku kamasyika kaya olehi sira melaku ilal haji maring haji wal umrati lan umrah wa ma yahrisu niku tulisane wa ma yahrusu wa ma yahrisu lan ora lupa ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah illa rajulun angin wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabba kang temen-temen demen hu ing wong sapa Allahu Gusti Allah wa ma yazhadu lan ora nampik fiha ing dalem berjamaah illa munafikun angin wong munafik qad abghadha kang temen-temen bendu hu ing wong sapa Allahu Gusti Allah. Alaika bi sholatil jamaah netepono salat jamaah fa innaha indallahi ka masyika ilal haji wal umrah. Karena salat berjamaah itu mungguhi Gusti Allah. Ya, di mata Allah orang yang salat berjamaah itu pergi ke masjid untuk menunaikan salat jamaah itu seperti perginya kita menuju ke haji dan umroh. Alhamdulillah, niki kabar gembira. Kabar gembira datang kita sedaya. Nek memang haji niku hukumnya napa? Wajib. Wajib tapi enten embel-embele napa? Yang mampu. Yang mampu. Pak, kula niku wis mampu, Pak, wis suwe mampune. Tapi waktu urutane kok cek dawa Pak. Pinten taun sakniki? 30 tahun lebih. Jadi 30 tahun lebih. Nggih sampun. Nek sampun napa niki mampu nggih daftar mawon. Mangke keturutan berangkat nggih. Alhamdulillah. Keturutan berangkat nggih alhamdulillah. Enggak keturutan berangkat, sing penting wis kecatet. Kula seimut riyen niku haji niku tahun 2011 mantun haji terus kemudian menyampaikan ke teman-teman, ayo nang daftar. Pak, gak mungkin Pak, umurku sakmene Pak. Wis gak apa-apa, sampeyan daftar ae. Ternyata keturutan berangkat. Artinya napa? Menurut kula, ketika kita ini sudah daftar, jenenge wong mati kan gak ngerti ya, umur piro mati kan gak ngerti. Tapi sudah berusaha untuk mendaftarkan diri. Nah, itu saja, mendaftarkan diri. Tapi menurut keyakinan kula, kita sudah daftar, berarti kita ini sudah ada harapan hidup sampai berangkat haji. Menurut orang Cina itu umurnya panjang-panjang. Menurut survei itu orang Cina itu umurnya panjang-panjang. Dalam kajian ilmu ilmiah ya, salah satu dari umur panjang itu karena harapan hidupnya tinggi. Harapan hidupnya tinggi. Tapi menurut orang Islam ya sama sih, harapan hidup tinggi. Yang kedua ya memang wis catetane umure dawa. Tapi minimal kita ambil secara ilmiahnya tadi itu harapan hidup tinggi itu kita pegang. Jadi orang yang sudah daftar itu wis mbayangno menit tahun sakmene aku iso berangkat. Nah, itu sama dengan doa. Tetapi kalau memang sudah daftar ternyata belum dipanggil juga,
perjalanan panjenengan dari rumah ke sini itu seperti perjalanan panjenengan melakukan haji dan umroh. Nah, mungguhi Gusti Allah. Tapi aja didelok, "Yu aku celukun haji yu." Lho apa? Aku kan bendina jamaah. Bendina jamaah nggih mboten. Niki mungguhi Gusti Allah, fadilai orang berjalan dari rumah ke masjid ini. Ini fadilai seperti perjalanan kita menuju haji dan umroh. Ya. Mungguhi Gusti Allah. Bagaimana Pak pahalanya? Wis dianggap sama berarti. Loh, nek padha lah yo enak wis jamaah salat nang masjid ae wis gak usah nang gone Mekah duwike kan akeh. Iki karepe dhewe. Ini namanya motivasi kita agar kita ini mau salat berjamaah. Ya. Wa ma yahrisu ala salatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah. Ya. Tidak ada orang yang sangat rakus ingin sholat berjamaah, tidak ada orang yang gerengseng itu apa gerengseng? Mboten ngeluh, gerengseng. Gerengseng itu sangat bersemangat untuk sholat jamaah itu, kecuali orang itu orang mukmin. Lah orang mukmin itu orang yang sangat dicintai Gusti Allah. Ini untuk evaluasi diri kita. Wa ma yazhadu fiha illa munafikun, dan tidak ada orang yang mulet diajak sholat jamaah. Napa mulet nih? Wegah. Ayo sholat jamaah ya, wegah. Gak ono wong diajak sholat jamaah terus ngomong wegah. Illa munafikun, kecuali wong munafik qad abghadahullahu, teman-teman dibenci oleh Allah orang yang seperti itu. Nah, mari ngono panjenengan ngejak tonggoi, ayo yuk sholat jamaah. Sik yuk. Mari ngono sampean munafik. Nggih mboten ngoten. Orang dakwah itu tidak untuk mencelah orang. Orang berdakwah itu untuk mengajak sampai dia bisa. Ini hadis-hadis kados mekaten niku ini untuk evaluasi bagi kita yang sudah baik. Aku nih gak sholat jamaah berarti aku dituduh munafik karo Rasulullah. Ngoten mawon. Ojo didik-didik mari ngono wis kadung ngerti ngaji nang ngene Pak Ma'ruf wingi tak waca pisan, aku sing maca pisan misal. Aku sing maca pisan ngejak tanggoe gak gelem jamaah di munafik. Aduh. Bahaya. Gak usah nuding wong. Jadi kita ngaji-ngaji begini untuk nuding awake dhewe. Ini wis api alhamdulillah, muga-muga Gusti Allah paring istiqomah. Tapi ini elek, aja ade nuding-nuding wong, ayo ngajak. Rasulullah biyen niku ngoten. Nek ngejak wong apik iku gak tahu sampai nuding-nuding wong elek. Misalkan biyen ngejak napa Abu Jahal, ayo ya sholat, kafir. Masa pernah Rasulullah sampai ngoten. Mesti ngejak sampai musuhne wis klepek. Wong iki kok cek kuwate ngejak aku padahal aku wis musuhi koyo ngene kok ya, sik terus ngejak aku wae. Ya baru saja orang duding wong iku baru saja. Niki kafir, niki munafik. Kenapa? Karena kita harus hati-hati. Ya. Hati-hati. Memang yang disampaikan oleh Rasulullah seperti ini itu disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orangnya. Orang-orang yang sudah beriman disampaikan seperti ini untuk peringatan diri kita sendiri. Kewajiban kita yang tahu seperti ini itu hanya mengajak tanpa menjustifikasi. Enggak usah menjustifikasi orang. Kenapa? Bahaya orang menjustifikasi orang. Menjustifikasi orang itu kalau memang yang justifikasi itu apa?
menghakimi, menghakimi. Kalau yang dihakimi itu salah, maka kenanya kita, kafir sampean, ahli bid'ah sampean. Kalau memang tidak demikian, maka panjenengan yang kena, panjenengan yang kena. Ya, hukum itu tidak untuk itu, tetapi apa? Untuk hati-hati bagi kita yang tahu. Ya, itu. Bahasa dakwah itu begitu. Bahasa dakwah mengajarkan orang, mengajak orang itu begitu. Bukan ngantemi wong sing wis api-api jamaah, wong sing wis api-api seneng solawatan dianggap melenceng. Akhirnya gak gelem solawatan, ini bahaya. Akhirnya apa? Ketika terlalu kencengnya ini tadi, justifikasi, akhirnya orang itu akan menolak kita. Islam masuk ke Indonesia ini dengan betul-betul sangat-sangat merangkul kondisi orang yang ada di Nusantara ini. Kemudian apa? Baru dimasuki ajaran-ajaran agama. Kalau dulu dari awal itu yang masuk ke Indonesia ini orang-orang yang keras-keras itu di haram di ini ya mungkin gak sampai suwi orang Indonesia. Kenapa? Orang Jawa dulu itu orangnya sakti-sakti ya. Orangnya sakti-sakti. Jadi merangkul sampai akhirnya mereka tahu bahwasannya ajaran Islam itu betul-betul baik. Nah, itu. Salah satu kesuksesan Wali Songo mengislamkan Indonesia itu karena itu tadi. Dakwahnya itu dakwah merangkul bukan memukul. Dakwahnya itu mengajak orang bukan mengejek orang. Dakwahnya Wali Songo itu tadi mengajak orang. Jadi hadis-hadis seperti ini untuk kita sendiri. Ojo mari ngono ngejak koncone, ayo jamaah gak gelem jamaah dituting munafik. Tambah wedi, gak tambah akeh sing salat. Saonoe ya. Jadi berapapun jamaah yang mau masuk ke masjid diajak. Salah satu orang kadang-kadang pingin nang masjid, sing gak tahu nang masjid, terus nang masjid pertama itu, ya saya nopo perasaane. Iku gak kira-kira iku ta. Diku nemu wong ta kadang-kadang gitu. Berarti kita harus menciptakan masjid ini sebagai tempat yang menyenangkan. Kalau ada jamaah baru disambut dengan baik. Alhamdulillah, ayo bareng-bareng kene. Ojo dungaren sampe nang masjid. Kelodak. Ya Allah dungaren. Akhirnya orang seneng nang katene nang masjid seneng ngono, mari wurung gara-gara apa? Ya Allah, aku iki pengin api kok mari dungaren. Gitu aku, ya memang aku kisik kait api sih, tapi ojo diomongi ngono lah, yuk. Disambut, siapapun, sing gak tahu nang masjid ditakoni, kok suwe sampean gak nang masjid, apa pengen tak susul. Jadi sing enak nang masjid sing enak. Jadi kita sama-sama sama-sama menjaga jamaah kita ini, sama-sama menjaga, menjadi sahabat, menjadi saudara betul, saudara semasjid. Nih kopi niku napa kopi niku? Saudara sekopi niku napa? Enten sing kopi gede niku lho, kafe gede niku. SKT namanya, saudara satu kopi. Saudara satu kopi. Nah, iki saudara satu masjid. Diajak wong-wong sing nang masjid, ayo dijadikan saudara. Jadi yang tidak pernah ke masjid, yang kemarin ke masjid sekarang enggak, ayo diajak lagi. Sing sakit dijenguk. Kalau sudah seperti itu, insya Allah masjid kita ini akan menjadi masjid yang makmur, jamaahnya seneng. Kalau tidak ke masjid itu rasanya, gak ketok Pak ini gak ketok Pak Ma'ruf, aku wis kangen tak nang masjid akhirnya begitu. Nah, kalau sudah suasana seperti itu, masjid kita ini akan menjadi masjid yang betul-betul makmur dan menyenangkan semua orang. Hadirin jamaah rahimakumullah, 2 hadis itu yang kita bahas. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya.